Kepemimpinan Aragorn dalam film The Lord of the Ring, Return of the King memberikan gambaran yang mendalam tentang sosok pemimpin ideal yang menggabungkan kekuatan, kebijaksanaan, dan kerendahan hati. Sebagai pewaris tahta Gondor, Aragorn tidak tergesa-gesa mengklaim haknya. Justru ia membuktikan kelayakannya melalui tindakan dan pengorbanan. Karakternya yang rendah hati namun berani terlihat jelas dalam setiap keputusan yang ia ambil, terutama ketika memimpin langsung di garis depan pertempuran. Gaya kepemimpinan Aragorn sangat menekankan pada prinsip memimpin dengan memberi contoh. Ia tidak hanya memberi perintah, tapi juga turun langsung ke medan perang bersama pasukannya. Kemampuannya dalam menyatukan berbagai ras seperti manusia, elf, dan dwarf untuk tujuan bersama menunjukkan kecakapannya dalam diplomasi dan kepemimpinan inklusif. Ia juga selalu mendengarkan masukan dari para penasehat dan rekannya, menunjukkan bahwa ia adalah pemimpin yang bijaksana dan tidak otoriter. Perkembangan karakter Aragorn dari seorang ranger pengembara menjadi raja yang dihormati merupakan perjalanan yang menginspirasi. Ia berhasil mengatasi keraguan diri terkait kelemahan leluhurnya dan membuktikan diri layak menjadi Raja Gondor. Momen-momen kepemimpinannya yang paling menonjol terlihat ketika ia memimpin pasukan orang mati, mengkoordinasi pertempuran di Pelennor Fields, dan mengambil keputusan berani untuk menyerang Blackgate sebagai strategi pengalihan. Nilai-nilai kepemimpinan yang ditunjukkan Aragorn selalu mengutamakan kepentingan bersama di atas ambisi pribadi. Ia menjunjung tinggi kehormatan dan kesetiaan serta memiliki integritas dalam setiap keputusan yang diambil. Hubungannya dengan para pengikut dibangun atas dasar rasa hormat dan kepercayaan mutual, di mana ia menghargai kontribusi setiap individu dan mampu menginspirasi keberanian di saat-saat kritis. Dampak kepemimpinan Aragorn sangat signifikan bagi Middle-earth. Ia tidak hanya berhasil menyatukan umat manusia dan membawa kemenangan dalam Perang Cincin, tapi juga memulihkan kejayaan kerajaan Gondor dan menciptakan era baru perdamaian. Kemampuannya dalam pengambilan keputusan yang strategis, berani mengambil resiko kalkulatif, dan selalu mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang membuktikan bahwa ia adalah pemimpin yang visioner. Secara keseluruhan, kepemimpinan Aragorn menunjukkan bahwa menjadi pemimpin sejati tidak hanya tentang kekuasaan atau hak berdasarkan keturunan, tetapi lebih kepada kemampuan untuk melayani dan berkorban demi rakyat. Karakternya menjadi contoh bahwa kerendahan hati, keberanian, dan kebijaksanaan adalah kualitas yang tak terpisahkan dari kepemimpinan yang efektif. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Apa yang membuat Aragorn dianggap sebagai pemimpin yang berkarisma dalam film ini? Karisma kepemimpinan Aragorn dalam film The Lord of the Rings, Return of the King dapat dilihat dari beberapa aspek yang membuatnya menonjol sebagai pemimpin yang luar biasa. Yang pertama itu ada karisma Aragorn tercermin dari kemampuannya memberikan inspirasi melalui pidato-pidato yang berkesan. Terutama pada saat-saat kritis, salah satu momen paling mengesankan adalah ketika ia memberikan pidato heroik di depan gerbang hitam atau Blackgate. Sebelum pertempuran final, dengan kata-katanya, There may come a day when the courage of man fails, but is not this day. Ini berhasil membangkitkan keberanian dan semangat juang pasukannya yang sedang menghadapi ketakutan terbesar mereka. Lalu untuk kedua, penampilan fisik dan aura kebangsaan Aragorn ini turut memperkuat karismanya. Meski awalnya tampil sebagai ranger yang sederhana, transformasi menjadi raja membawa perubahan yang mencolok dalam penampilannya. Dari pakaian, postur tubuh, terus hingga cara berbicaranya. Namun yang lebih penting, ia tetap mempertahankan kesederhanaannya dan kerendahan hatinya dalam sikapnya. Lalu yang ketiga ada tindakan-tindakannya itu yang berani dan sering mengorbankan diri mereka menjadi teladan bagi pengikutnya. Aragorn tidak segan mempertaruhkan nyawanya sendiri demi keselamatan orang lain, seperti ketika ia memimpin serangan pengalihan ke gerbang hitam untuk memberikan kesempatan pada Frodo menyelesaikan misinya. Lalu untuk keempat ada
kemampuannya dalam membangun hubungan personal dengan berbagai kalangan menunjukkan kecerdasan emosional yang tinggi. Ia bisa berkomunikasi secara efektif dengan para raja, prajurit biasa, hingga makhluk-makhluk dari ras berbeda seperti elf dan dwarf. Kemampuan ini membuatnya bisa menyatukan berbagai kelompok yang sebelumnya terpisah untuk berjuang bersama. Lalu yang kelima, kepemimpinan didasari oleh integritas yang kuat. Aragorn tidak pernah menggunakan kuasanya untuk kepentingan pribadi. Bahkan ketika diberi kesempatan untuk menggunakan cincin utama, ia dengan tegas menolaknya. Itu menunjukkan kekuatan karakternya dalam menghadapi godaan kekuasaan. Lalu yang keenam itu ada kematangan emosional. Terlihat dari cara ia menangani konflik dan tekanan dalam situasi kritis, ia tetap mampu berpikir jernih dan mengambil keputusan yang strategis. Bahkan ketika menghadapi keraguan dari orang lain atau dirinya sendiri, ia tetap menunjukkan kepercayaan yang tenang dan terkendali. Lalu ada yang terakhir itu menurut saya legitimasi yang kepemimpinannya itu tidak hanya berasal dari garis keturunan, tetapi juga dari pencapaian dan pengakuan yang ia peroleh melalui tindakan-tindakannya. Kemampuan menggunakan pedang Anduril, itu pedang yang ditembak kembali dan pecahan Narsil. Dan kepemimpinan pasukan orang mati membuktikan bahwa ia memang ditakdirkan untuk menjadi pemimpin sejati. Semua elemen ini berpadu membentuk kepemimpinan Aragorn yang membuat orang lain secara natural ingin ikuti gaya kepemimpinannya. Karisma ini tidak dibangun dari manipulasi atau paksaan, melainkan dari kombinasi karakter yang kuat, kemampuan yang teruji, dan dedikasi tulus untuk melayani kepentingan bersama. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai soal dari nomor 3, yaitu bagaimana sih cara kepemimpinan gaya Aragorn yang dapat diterapkan tentunya di dalam konteks dunia kerja modern. Penerapan gaya kepemimpinan Aragorn dalam konteks dunia kerja modern dapat menjadi panduan yang efektif untuk para pemimpin masa kini, seperti halnya Aragorn yang memimpin dengan memberikan contoh seorang pemimpin di dunia kerja yang perlu menunjukkan etika kerja yang baik, serta datang tepat waktu dan juga bersedia terlibat langsung di dalam proyek penting yang sedang terjadi. Tidak hanya memberi perintah, beliau juga melakukannya dengan efektif, seperti dengan menunjukkan standar profesionalitas tinggi, serta ketersediaan untuk mengerjakan tugas bersama tim ketika dibutuhkan. Dalam hal ini, membangun kepercayaan tim merupakan fondasi yang sangat penting dalam melaksanakan kepemimpinan modern. Hal ini dapat dicapai melalui konsistensi antara perkataan dan juga tindakan, transparansi dalam komunikasi, dan keberanian untuk mengakui kesalahan ketika terjadi. Pemimpin harus memastikan setiap anggota tim mendapat pengakuan atas prestasi mereka, menciptakan budaya kerja yang menghargai kontribusi di setiap individunya. Pengembangan tim dan komunikasi efektif menjadi aspek krusial dalam kepemimpinan modern, seperti Aragorn yang selalu membimbing pengikutnya, dan juga pemimpin perlu membantu anggota tim untuk mengembangkan potensi mereka, baik itu melalui mentoring, melakukan pembelajaran, maupun delegasi tanggung jawab yang tepat. Komunikasi yang jelas tentang visi dan tujuan disertai dengan ketersediaan mendengarkan masukan dari semua level, menciptakan lingkungan kerja yang tentunya lebih efektif dan juga lebih efisien. Dalam hal ini, pengambilan keputusan manajemen krisis kepemimpinan modern perlu menunjukkan keberanian dan kebijaksanaan seperti Aragorn, meliputi kemampuan mengumpulkan input maupun output dari berbagai pihak, dan berani mengambil keputusan sulit dan bertanggung jawab atas hasilnya. Dalam situasi krisis, pemimpin harus tetap tenang, memberikan arahan yang jelas, dan memotivasi tim serta menghadapi setiap masalah yang sedang datang dalam perusahaan. Membangun budaya kerja yang positif dan menjunjung tinggi integratis menjadi karakteristik penting bagi seorang pemimpin modern, yang dimana pemimpin perlu mendorong kolaborasi antar departemennya. Mungkin segitu dari saya. Baik, saya akan melanjutkan teman saya yang menjawab untuk nomor 3 dengan tema kepemimpinan gaya Aragorn dapat diterapkan dalam konteks dunia kerja modern. Nah, menghargai keragaman dan menciptakan lingkungan kerja inklusif seperti Aragorn yang selalu memegang teguh prinsip-prinsipnya,
Pemimpin modern harusnya menjunjung tinggi nilai-nilai perusahaan yang mengambil keputusan berdasarkan etika, fokus pada hasil dan proses, serta kemampuan beradaptasi juga menjadi kunci kesuksesan kepemimpinan modern. Pemimpin perlu menetapkan target yang jelas dan memastikan kualitas kerja tenaga dan mendorong inovasi yang berkelanjutan. Fleksibilitas dalam menghadapi perubahan dan keterbukaan terhadap ide baru memungkinkan organisasi untuk tetap kompetitif dan berkembang. Aspek terakhir yang tidak kalah penting adalah pengembangan organisasi dan pengolahan konflik. Pemimpin modern harus mampu membangun visi jangka panjang dan identifikasi, mengembangkan talenta, serta menciptakan sistem yang efektif. Dalam mengelola konflik, pemimpin perlu menjadi penengah yang adil dan mengubah konflik menjadi peluang pembelajaran bagi tim. Penerapan gaya kepemimpinan arogan dalam dunia kerja modern membutuhkan konsistensi dan komitmen jangka panjang. Seperti Aragon yang memahami bahwa kepemimpinan adalah tentang melayani dan memperdayakan orang lain, pemimpin modern perlu mengembangkan tidak hanya kemampuan teknis tetapi juga soft skill yang kuat. Dengan menerapkan prinsip ini, seorang pemimpin dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif, produktif, dan berkelanjutan, membawa organisasi dan timnya menuju kesuksesan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.